Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas, ketemu lagi dalam program Community Talk bersama saya Al-Ahyar Siregar dan rekan saya Anissa Prastiwi. Nah, untuk itu kita akan berbincang dengan salah satu komunitas yang sangat besar ya kayak di Kota Medan. Dia adalah Bang Kamal Khan. Biasanya kita sapa seperti itu, dari komunitas Sahabat Hijrahku. Sahabat Hijrahku. Oke, Assalamualaikum Bang Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, Sehat ya? alhamdulillah sehat luar Harus biasa. tetap semangat ya, Bang ya? Ya, pasti harus seperti itu karena itu adalah spirit pergerakan kita tentunya. Masya Allah. Kalau nggak semangat nggak bisa menggerakkan Sahabat Hijrahku. Tentunya. Ya, Bang, ya? Masya Allah. Kalau kita nggak semangat ya semua nanti bakal nggak semangat gitu kan. Berawal dari kita ya, Bang. Berawal dari mengobarkan semangat sehingga orang-orang sekeliling kita juga ikut semangat gitu ya, Bang. Pas, cakep. Bang, pengen tahu nama lengkapnya siapa nih, Bang? Oh, nama aslinya jarang dipublish. Nama aslinya itu Ahmad Kamal ya. Oh, Ahmad Kamal. Cuman nama di luar itu Nama bekannya siapa nih, Bang? Kamalkan Lubis. Ini Kamalkan nama Lubis. kita di lapangan gitu. Nah, tertarik, Bang, kan tapi Lubis dari India campur Mandailing ya, teman-teman. Perpaduan Gimana antara tuh? India dan juga Batak Mandailing. Iya, ini banyak sih orang bertanya, termasuk Ustadz Latif kan sendiri ya. Ini sampai bawa-bawa nama Ustadz Latif kan nih. Dia sempat nanya nih, itu kan dari mana gitu? Kok ada Lubisnya gitu? Iya. Ya, ini berawal dari cerita masa lalu sih sebenarnya. Saya tuh apa namanya? Pecinta film India. Sama Bang Dulunya kok kan gitu. gitu ya. Jadi kadang waktu zaman-zaman SMP gitu, ngobrol sama kawan-kawan kadang bersenandung sendiri gitu, sampai kawan-kawan tuh memang lain Kamalkan nih. Nah, jadi sejak saat itu nama itu terus dibawa SMA, kuliah. Nah, itu jadi apa namanya? Identitas lah gitu. Jargon sendiri ya, Bang. Ciri ya, khas jargon. gitu. Ya. Bang Khan. Berarti fansnya Padahal dari Salman Khan aslinya itu juga. Lubis gitu. Siap. Bang, bisa jelasin nggak, Bang, kira-kira kenapa sih, Bang, nama komunitas ini Sahabat Hijrahku, dan sebenarnya Sahabat Hijrahku ini bergerak di bidang apa nih, Bang? Oke. Ya. Kalau berawal dari nama itu sendiri, jadi gini. Sebelum munculnya Sahabat Hijrahku, ya, namanya dari kata hijrah ya. Kita ada sebuah perkumpulan sama teman-teman lah, yang di dalamnya itu terdiri dari latar belakang berbeda-beda tentunya. Ya, punya kelompok pengajian yang berbeda, ya, dan punya masa lalu yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillah kita di situ itu bisa akrab insyaallah, dan sahabat rasa keluarga gitu. Nah, namanya kita di saat kita pengen hijrah, kita nggak bisa sendiri kan. Dan alhamdulillahnya saya menemukan rasa persaudaraan, rasa persahabatan itu di situ. Makanya berawal dari situlah munculnya Sahabat Hijrahku. Ya, karena mengingat juga dulu itu dan Sahabat Hijrahku kan punya tagline tuh, apapun harokahmu aku saudaramu ya. Karena zaman itu dulu saya sendiri langsung merasakan di saat saya orangnya nggak mau beda-bedakan kelompok pengajian sebenarnya. Sama kelompok pengajian yang satu saya datang, saya ngaji. Ini juga saya datang. Tapi kadang lucunya di saat saya berkumpul dengan kawan pengajian yang ini, kadang mencibir di saat saya berkumpul dengan pengajian yang sana. Artinya kita seolah-olah nggak punya pendirian gitu. Padahal kita di saat ngaji itu punya landasan Al-Quran hadis ya, nggak ada masalah. Kalau prinsip saya seperti itu ya, nggak ada masalah selagi landasannya Al-Quran hadis. Jangan kita beda-bedakan orang, apalagi sampai kita membatasi persaudaraan kita dengan siapapun gitu. Maka muncullah Sahabat Hijrahku dengan tagline apapun harokahmu aku saudaramu itu sendiri gitu. Berarti berawal dari orang-orang yang punya satu visi dan misi yang sama ya, Bang? Iya. Gitu. Semangat untuk hijrah. Semangat untuk hijrah. Iya, makanya muncul Sahabat Hijrahku. Jadi tagline-nya, Bang, Apapun harokahmu aku saudaramu. sahabat. Harokah itu kan gerakan, bisa dikatakan gerakan, bisa dikatakan kelompok ya. Nah, tergantung kita mau ambil versi yang mana. Nah, Pelapornya Bang Kamal sendiri? ya, alhamdulillah saya foundernya sekaligus sebagai ketua juga. Nah, karena saya langsung yang mimpin gerakan ini. Berarti dibentuk atas dasar perkumpulan dengan punya visi yang sama. Iya, nah, awalnya. kemudian udah datangnya komunitas itu, udah terbentuk. Tujuan komunitas itu untuk apa, Bang? Nah, tujuannya tentunya ini. Kan ada kata hijrah tuh. Iya. Yang namanya hijrah ini kita nggak bisa sendiri. Karena lawan kita setan, nggak nampak. Tuh, nggak nyata gitu ya, Bang. Nggak nyata. Musuhnya. Jadi di saat kita sedang lengah segala macam, kalau kita dalam kondisi sendiri, maka kita akan kalah.
yang menasehati kita, mengingatkan kita siapa. Makanya kita butuh sahabat tadi. Ya kalau kita coba mengambil ibrah daripada surah Al-Asr, kan di situ dijelaskan setiap manusia merugi kecuali yang beriman, beramal soleh, yang saling menasehati ya pada ketaatan, saling menasehati pada kesabaran. Ya, itu mungkin sebagai landasan kita juga tentunya. Untuk untuk bergerak ini. Jadi kita nggak bisa sendiri gitu. Nggak bisa sendiri. Nah, kemudian kalau ditanya bergeraknya bidang apa? Tentunya bidang dakwah. Namun tidak terlepas harus sejalan dengan bidang sosialnya. Dakwahnya hablum minallah, sosialnya hablum minannas. Jadi kalau program kita itu kajian-kajian dan juga program sosial itu sama-sama jalan. Dan keduanya sama-sama kuat insyaallah. Harus sejalan dua-dua. Karena percuma juga orang hijrah, hubungannya dengan Allah dikejar terus, tapi kepedulian dengan lingkungan kurang. Sosialnya kurang. Ada orang peduli memang luar biasa, tapi sholat tidak, hubungannya dengan Allah rusak gitu. Memang harus sama-sama dikejar nih. Nggak bisa salah satunya doang. Seimbang dia bang. Harus kita coba seimbangin. Meskipun kalau orang tahunya sahabat hijrahku ya komunitas dakwah gitu. Tapi kita juga bergerak bidang sosial dan alhamdulillah juga bekerja sama dengan berbagai macam lembaga juga kita udah kerjasama gitu. Iya, tahun berdiri ini kapan bang? Dan udah berapa lama ini? Sudah berapa banyak anggotanya? Nah, ini ya, kalau berdiri secara resmi itu di tanggal 18 Oktober 2016. Berarti udah diresmikan ya bang? Iya. Udah legal. Kita launchingnya itu ke masyarakat. Awalnya kan kita nggak launching ke masyarakat, kita aja nikmatin. Itu awal mulanya itu Ramadan 2016. Nah, kita cuma yang satu kelompok kecil itu tadi yang menikmati. Kita bergerak masing-masing. Di mana ada kelompok kajian itu pengajian kita. Cuman program sosial kita itu dulu kita salah satu orang yang ikut meramaikan gerakan Jumat berbagi di 2016. Ya, setiap Jumat. Nah, kita itu semua sumbernya dari kantong-kantong kita aja. Nah, minimal setiap Jumat tuh harus ada 50 bungkus nasi awal mula kegiatan sosialnya. Itu jadi kegiatan rutin kita karena ya namanya berkomunitas. Kalau tak punya kegiatan maka ini akan hambar. Satu hampar. Kemudian apalagi ujung-ujung bakal bubar. Karena nggak ada yang mengikat. Nggak ada yang mengikat. Jadi perlu diikat dengan sebuah program. Nah, kalau kita ngaji kan ngajinya apalagi waktu itu program kajian kita belum ada yang dari kita langsung. Di mana kelompok kajian kita ke sana. Ada kajian Ustaz Latif Panil Jihad kita datang. Ada kajian Ustaz Jamaah Tabligh kita juga datang. Ada kajian Salafi kita datang gitu. Kita datang gitu. Dan itu sebagai sarana tempat kita berkumpul bersilaturahim gitu. Cuma lama-lama itu tadi pengalaman-pengalaman miring di luar itu tadi kan membuat kita nggak bisa nih. Kita mulai launching. Kita harus ajak orang juga harus punya sahabat seperti apa yang kita rasakan gitu. Kemudian kita harus ciptakan program yang dimana semua golongan bisa hadir di kajian yang kita buat. Nah, terlepas mereka punya pandangan apapun tentang apa yang kita buat, silahkanlah ya. Yang penting kita bergerak bukan untuk mereka nilai apapun itu ya. Bukan siapa yang paling hebat. Iya, bukan siapa yang paling hebat, kajian siapa yang lebih bagus, bukan. Ya. Karena bisa jadi sekecil yang kita buat ini tadi, hal kecil yang kita buat ini tadi bisa menjadi jalan hijrah bagi orang lain. Itu yang kita pikirkan, bukan sok hebat atau merasa kajian kita paling hebat, besar, paling bagus gitu. Paling bagus enggak. Kita pun belum merasa besar. Dari 2016 hingga sekarang itu mungkin sudah masuk tahun kelima nih. 5 tahun. Kalau saya punya prinsip tahun pertama itu baru lahir. Tahun kedua itu baru belajar merangkak. Kalau anak bayi. Tahun kedua itu kan belajar merangkak. Tahun ketiga itu baru belajar berdiri. Tahun keempat baru jalan. Ini tahun kelima mulai lari. Nah, kalau karena kan orang tua bilang segala sesuatu itu termasuk memulai hubungan. Penilaiannya itu 5 tahun pertama katanya. Kalau selama nanti 5 tahun pertama, insya Allah kuat menghadapi segala ujian berikutnya katanya. Nah ini kita sedang belajar nih. Kalau sudah lari kita otomatis apa lagi kan kita udah lewati semua. Lahir, merangkak, berdiri, jalan, berlari. Tinggal besok-besok kita tahu kapan kita harus berjalan, kita kapan harus lari lagi. Kalau suatu masa muncul suatu kondisi kita harus merangkak, terpaksa kita harus merangkak lagi. Begitu. Baik, Bang. Berarti tadi kegiatannya 2 Kak. Dakwah dan juga sosial juga. Berarti nggak cuma berdakwah tapi juga memberikan
manfaat bagi masyarakat ya Bang ya, dengan Iya. kegiatan-kegiatan sosial itu sendiri gitu Bang. Bang bisa jelasin nggak Bang, kira-kira untuk kepengurusan Bang, Iya. atau mungkin dari sahabat DPF TV di rumah ada yang pengen ikutan kontribusi Bang untuk kegiatan di Sahabat Hijrah aku tuh gimana Bang caranya Bang? Oke, jadi gini, saya coba kaitkan tadi ada satu yang belum saya jawab tentang berapa banyak membernya saat ini. Iya. Jadi gini, awal mula kita buat konsep member, daftar segala macam, kemudian kita masukkan grup. Bahkan itu dulu udah sampai 3 akun WA, satu akun WA 256. 3 grup ya Bang ya. Nah, 3 grup sampai udah sebanyak itu. 750 Tapi berarti Bang. dulu misi kita adalah semua orang yang gabung itu dapat ilmunya, siap menularkannya, baliguan ni walau ayah. Apa manfaat yang mereka rasakan, mereka harus siap bergerak, ambil bagian. Masjid mana yang mau dihidupkan kembali, diramaikan dengan golongan muda. Karena kan kita melihat ya, masjid mulai sepi dari kalangan anak muda. Ya. Maka orang-orang yang hijrah itu kan lagi musimnya tuh, lagi euforianya untuk hijrah masa-masa anak muda waktu itu. Jadi dari data itu semua kita pengen mereka juga terlibat, bukan hanya di satu masjid yang jadi base camp kita ya. Bukan hanya di 2 masjid yang jadi base camp kita, enggak. Nah, tapi kalau bisa dulu kita punya cita-cita itu Medan ada 21 kecamatan. Paling tidak per kecamatan harus ada masjid yang jadi percontohan, yang dimana kegiatan itu hidup digerakkan oleh anak muda. Harapan kita dulu dari situ, dari member-member ini. Ternyata nggak jalan. Jadi kita rubah konsep lagi. Artinya apa? Siapapun yang ikut jadi followers kita di Instagram, secara tidak langsung ini adalah member kita. Jamaah yang hadir kajian kita secara tidak langsung inilah member kita. Nah, kecuali kalau mau ikut jadi relawan, tergabung dalam kepengurusan, nah ini baru konsepnya beda. Ya. Nah, Ada jadi rekrutmennya sendiri. ada gitu, rekrutmen Bang. sendiri. Kalau biasanya sih saya nggak ada cara-cara khusus, nggak ada. Cuman langsung aja biasanya langsung saya Ketemu langsung sama ketemu saya Abang. langsung. Ya saya lihat, saya tanya dia kenapa ingin bergabung, apa yang buat dia. Niatnya Karena dulu. rata-rata kan itu mereka yang sudah mendapatkan manfaat dari kegiatan itu. Ada yang mereka memang baru hijrah, pengen mengkontrol daripada masa-masa hijrah mereka itu tadi. Alasannya seperti itu. Tapi kenyataan ujian itu nggak seperti itu. Ujian yang mereka hadapi tak semudah itu gitu. Tak segampang itu gitu. Ya jadi dari komunikasi kita langsung, ibaratnya kalau orang bilang interview langsung itu, kita lihat nih bagaimana kesiapan dia. Nah kemudian kita jelaskan tugasnya nanti apa. Kalau sudah jadi relawan harusnya dapat amanah. Amanahnya ngapain? Semua program kita itu adalah amanahnya. Tinggal nanti dibagi tugas. Antum tugasnya poinnya yang mana? Karena program kita alhamdulillah tiap hari ada. Setiap hari Nggak ada hari libur kita untuk kegiatan dakwah kita, nggak ada hari liburnya. Ya, setiap hari ada. Itu program apa tuh Bang yang setiap hari ada? Setiap hari Senin ada kajian rutin. Kalau dulu ini ada di 4 titik. Kemudian ya secara perlahan diuji ya. Dan kita nggak bergerak sendiri, kita juga rangkul komunitas-komunitas lain. Ya. Jadi kita kolaborasi ya. Jadi kita megang Al-Jihad, kita cari komunitas lain. Karena banyak dulu permintaan masjid untuk dihidupkan juga masjidnya. Jadi yang mana yang mungkin terjangkau mampu kita urus dan ada yang siap backup handle di lokasi itu. Jadi secara perlahan komunitas yang handle tadi di sana itu bubar segala macam. Tersisa sekarang kajian rutin Senin itu cuma 1 di Al-Jihad kita yang handle. Kamis di Al-Jihad juga kita yang handle. Kalau Jumat ada lagi kita yang handle. Kemudian Sabtu ini sekarang ini ada 4 titik tinggal. Dulu sempat 6 kalau nggak salah, 6 atau 7 titik. Nah, sekarang tinggal 4. Itu terkuras gara-gara corona kemarin. Ya, dihantam sama corona, sisa cuma 4. Kemudian hari Selasa itu kita ada kajian di markas kita langsung. Ini khusus kajian buat para penggerak dakwah sebenarnya. Ya, nah komunitas-komunitas dakwah. Utamanya itu. Cuman tidak tidak menutup kemungkinan juga terbuka untuk umum. Ya. Kemudian hari Rabu ini adalah rapat rutin kita. Jadi setiap minggu itu kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan minggu lalu, terus bagaimana untuk minggu depan, terus apa program bulanan kita, sudah bagaimana persiapan kita, program tahunan bagaimana, sudah sejauh mana persiapan kita, apa kendala-kendala di lapangan, hal berkembang yang perlu kita kita persiapkan diri untuk ambil bagian atau perlu antisipasi. Nah, jadi setiap minggu Rabu itu jadwal rutin gitu. Kemudian hari Minggu ini paling panjang nih programnya. Karena sekarang ini untuk yang sejak
akhir tahun 2020 kita ada program kelas jodoh namanya. Ini hampir dikatakan dari pagi ini, dari pagi sampai menjelang maghrib full acaranya. Nah, ini hari yang paling padat. Makanya jadi siapa yang mau gabung tuh pahami betul dulu kegiatan kita waktunya bagaimana. Kemudian antum sinkronkan dengan kegiatan antum gitu. Yang kesanggupannya sendiri ya bang. Gitu. Berarti sosialnya lebih di hari Minggu itu ya bang ya? Sosial itu di hari Jumat, ada Jumat berbagi. Kemudian juga ada program berbagi itu bersama apa ya itu tim turunnya ya kalau nggak hari Sabtu hari Minggu gitu. Survei lokasi, survei ngantar bantuan segala macam. Gitu. Jadi dibagi tim. Ada tim siar, ada tim media, ada tim sosial, dan sekarang ini lagi bangun lagi ada tim mat karena berharap ada produk yang bisa menghasilkan setidaknya ada tambah-tambah lah untuk bantu perjuangan dakwah kita gitu. Nah, berarti ada divisi kewirausahaannya ya bang ya berarti? Iya, ada kalau kita namanya divisi mat gitu. Okay. Nah, divisi mat, divisi media, divisi sosial sama divisi siar. Yang paling padat kegiatannya siar itu tadi. Tapi semua divisi ini enggak hanya fokus dengan divisinya, enggak bisa. Kita harus turun semua. Harus bisa semua juga. Harus bisa semua. Dan di sini juga jadinya waktunya untuk belajar gitu. Jadi kadang kan mereka di rocker tuh yang tadinya dia terbiasa dengan sosial, tiba-tiba dia ke dakwah gitu ya bang. Disuruh dulu ngurus kajian. Nah, jadi harus serba bisa karena suatu masa kita kekurangan tim segala macam. Biasalah seleksi Allah ya, bukan seleksi alam kalau kita. Seleksi Allah. Ya, karena jalan dakwah ini Allah yang milih gitu. Kita nggak bisa seingin-inginnya kita masuk ke dalam dakwah ini. Kalau Allah nggak ridho nggak bisa. Serius. Dan kalau Allah ridho butuh perjuangan lagi. Perjuangan dari mana? Dari kita. Harus kita paksa kita untuk bertahan di dalam. Kalau memang itu baik. Kalau tidak ya kita futur. Dan rata-rata mohon maaf nih seiring perjalanan saya lihat kawan-kawan yang futur yang tadinya dia sebelum hijrah seperti apa nakalnya setelah futur lebih nakal lagi dibandingkan sebelum hijrah. Lebih parah ya bang. Kenapa? Ya Allah itu maaf. Iya. Mereka mungkin punya prinsip seperti itu. Nanti aja tobatnya. Nunggu waktu yang tepat gitu ya bang ya. Iya, jadi keburu mati duluan ya. kan orang nggak mikir seperti itu. Iya betul. Jadi kegiatan kita itu tadi makanya di saat mereka datang interview kita jelasin nih. Kadang mereka bertanya, bang saya sibuk kerja. Nah, saya akan bilang lagi, kita satu pun nggak ada pengangguran, kerja. Semua bekerja ya bang. Nah, karena ini bukan kerjaan kita gitu, bukan cari makan kita. Kita punya cari makan di luar masing-masing. Tempat yang lain gitu. Ada yang ngajar, ada yang kerja kantoran, macam saya dagang. Nah, ada yang kerja sambil kuliah, nggak ada yang nggak punya kegiatan. Ada yang narik Gojek. Semua punya kegiatan gitu. Kalau kita cari-cari alasan, ya banyak alasan tuh. Betul bang. Nah, jadi pahami lagi tuh, makanya kadang di situ mereka terbuka lagi pikirannya. Oh ternyata begitu. Jangan kasih waktu sisa buat dakwah nih. Iya benar sekali. Tapi sisain waktu. Kita yang menyisakan waktu gitu ya bang. Berikan waktu khusus. Siapkan waktu khusus buat dakwah. Ya. Siapkan waktu khusus buat dakwah nih. Masya Allah kak sekali ya bang ya, luar biasa tujuan dari komunitas Sahabat Hijrahku ini. Berarti ini Sahabat Hijrahku ini komunitas yang lahir karena pingin orang-orang yang kepingin berhijrah. Karena kan iman ini naik turun ya bang ya. Jadi kalau ibarat kata Ustadz Hanan Ataki, iman itu wajib dicharger. Karena kalau udah lobek dicharger, dan salah satu menchargernya dengan bergabung bersama komunitas Sahabat Hijrahku ini. Dan ada juga sebuah nasihat yang mengatakan kalau kita mau melihat seorang itu lihatlah teman-temannya. Bener ya bang ya? Kayak gitu. Jadi kalau kita mau lihat kepribadian kita baik, maka bergabunglah dengan komunitas yang seperti itu. Iya, karena mereka teman-teman yang baik juga ya bang. Iya. Luar biasa. Ya kalau Imam Hasan Al-Basri kan bilang tuh, perbanyak teman-teman soleh karena kelak mereka bisa memberikan syafaat buatmu. Jadi syafaat tuh hanya ada, kalau saya nggak salah ya, pernah dengar nasihat itu hanya ada 2. Yang pertama itu langsung dari Rasulullah, yang kedua dari orang soleh. Orang soleh yang kedua. Iya, makanya lihat dulu lingkungan kita, kira-kira udah ada orang soleh, dia kenal kita atau tidak? Nah, kita dekat gak dengan dia? Kalau kita dekat, mudah-mudahan nih dia nggak lupa sama kita. Suatu masa di akhirat nanti, ternyata kalau kita ternyata nggak ada di surga, ya mudah-mudahan dia mencari kita ya bang. Gitu. Sahabat hijrahku sama dengan sahabat sesyurga. Iya. Insya Allah, amin. Jadikan sahabat hijrahku menjadi sahabat sesyurga. Insya Allah. Bang, menarik bang. Tadi kan sesuai dengan namanya bang, sahabat hijrahku. Makna dari kata hijrah itu menurut Bang Kamal seperti apa bang? Dan abang melihat khususnya kaum milenial di Medan bang, semangat berhijrahnya seperti apa bang saat ini? Oke.
pertama tentang hijrah itu sendiri. Kalau kita secara bahasa tentunya itu kan hijrah itu berpindah. Nah, kalau kita masuk ke ranah Islaminya, pindahnya dari mana? Pindahnya dari yang buruk ke yang baik, kan seperti itu ya. Ya tentunya kita tahu masa lalu kita masing-masing ya. Iya, betul. Kita punya masa lalu masing-masing dan yang sedang kita jalani hari ini adalah masa sekarang dan yang mau kita tuju adalah masa depan. Nah, otomatis target kita bukan yang sekarang. Kita fokus kepada masa depan. Ya. Kita baca aja masa lalu kita seperti apa. Ada hal yang perlu diperbaiki, layak diperbaiki atau layak dipertahankan. Itu hijrah. Gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana sekarang semangat hijrah anak muda sekarang nih, kalau saya katakan sejak saya sendiri juga orang hijrah. Nah, saya juga punya masa lalu ya, punya semua punya masa lalu gitu ya. Tapi kan udahlah, kita udah nggak di sana lagi gitu. Makanya kalau kita hijrah itu tinggalkan kawan-kawan nakal kita dulu, sedekat apapun mereka dengan kita, tinggalkan dulu. Kenapa? Nanti bisa mereka jadi penghalang buat jalan dakwah kita, jalan hijrah kita. Kenapa? Ini tadi kita udah hijrah nih, karena mereka kenalnya kita di masa-masa nakal. Otomatis di setiap pertemuan mereka kenal kita adalah masa-masa nakal. Sehingga suatu masa nanti kalau kita sehebat apapun kita hijrah, yang mereka ingatkan ke kita apa? Masa-masa kenakalan kita. Keburukan terakhir kita mundur ke belakang, balik lagi, atau menyesal dengan langkah kita yang kita ambil hari ini. Makanya tinggalkan dulu sampai kita benar-benar kuat gitu. Sampai pada akhirnya mereka yang mulai pelan-pelan mengikuti kita. Jangan berprinsip gini kan, kadang orang gak apa-apa lah buat mewarnai mereka. Salah, malah kita yang sering terwarnai nih. Iya, benar. Ya. Semua orang gitu. Iya, malah kita yang sering terwarnai gitu. Nah, jadi sejak 2016 lah lahirnya kita. Kalau saya lihat itu naik turun. Puncak-puncaknya kalau yang saya lihat ya semasa saya hidup inilah. Ya. 17 tahun ini ya. 17 tahun. Canda ya. Jadi gini, sejak 2016 saya perhatikan sekarang masa-masa hijrah itu membludaknya di masa-masa aksi bela Islam. Oh iya, yang kemarin. Ya. Nih mungkin kawan-kawan yang hadir di studio ini juga merasakan betul itu bagaimana euforia hijrah itu. Masjid tiba-tiba rame, jarang masjid sepi. Padahal ustadz-ustadz lokal tuh. Kalau orang kan sekarang ini kan ramenya itu ustadz-ustadz nasional gitu. Coba bayangin dulu ustadz-ustadz nasional kalau nggak ada aksi-aksi seperti itu mungkin nggak menginjakkan kaki di Medan ini dan kita bisa hadir secara serta-merta gitu. Karena sebelum itu mungkin iya ada event-event berbayar segala macam di Medan, tapi sejak saat penistaan agama itu banyak event-event dakwah yang menghadirkan ustadz nasional yang dengan harapan hadirnya mereka bisa memberikan semangat baru nih buat generasi muda sebagai pancingan buat hijrahnya anak muda. Nah, itu dimulai dari 2016 dan itu pun naik turun. 2016 lagi naik-naiknya sampai 2017, 18 mulai agak turun. Ada kasus lagi penistaan agama lagi, naik lagi. Turun lagi. Ini sempat naik lagi di akhir 2019, 2020 turun lagi. Sekarang dihantam sama corona. Makin melemah gitu ya. Apalagi kita disuruh distancing ya, di rumah aja. Ya, di rumah aja. Ini jujur aja nih, sejak hampir setahun nih ya corona nih. Udah setahun. Terakhir kami buat kegiatan sendiri pun sebelum ini ya, sebelumnya gini, maksudnya sebelum Ramadan tahun lalu, itu sebulan 3 minggu sebelum Ramadan kami udah off kegiatan. Itu benar-benar gak ada kegiatan sama sekali ya Bang? Kegiatan kajian di masjid maksudnya. Oh iya. Ya. Karena kita nggak mungkin berhenti karena andai kajian nggak bisa jalan, sosial masih bisa jalan. Apalagi dengan adanya corona itu tadi kan. Jadi 3 minggu sebelum kita udah mulai off, yang kita mulai fokus dan Ramadan kemarin itu ada target kita program Kampung Ramadan 2. Cuman itu terbengkalai gara-gara nggak boleh ikut keramaian di masjid kan. Kita ngalah dengan kondisi itu. Terakhir kita rubah konsep, kita siapkan bantuan bingkisan kerjasama dengan Muslim United Jogja, ya. Terus kita kumpulkan kawan-kawan komunitas di Medan bersama Aliansi Satu Cinta itu. Kalau di Medan kan ada wadah perkumpulan lintas komunitas dakwah, Aliansi Satu Cinta. Jadi kita kumpulin tuh. Nah, jadi kita gerak bareng tuh Ramadan kemarin, tuh aksi sosial gitu. Kampung Ramadan kita pun kita rubah konsep, hanya berbagi nasi aja bukan ke masjid yang masih ada orang mau datang ke masjid gitu. Nah, sejak saat itu kajian kan off tuh sampai dengan Lebaran minggu kedua. Itu kawan-kawan lintas komunitas itu yang gabung aliansi itu pada bingung nih. Kajian pada dilarang sama masjid-masjidnya. Nggak punya dalil mereka untuk teruskan kajian karena masjid sendiri pun takut kan, takut ya
tahulah dari Iya, mana betul. ketakutan itu muncul ya. Jadi saya bilang nih sama kawan-kawan, saya pancing dulu kegiatan. Kalau aman kalian teruskan, kalau tidak aman berarti cuma satu yang bakalan diproses gitu. Biarlah kami pasang badan. Saya pancing di program kajian pranikah tuh. Karena kan Syawal semangat orang mau nikah tuh kan. Jadi 2 minggu lebaran itu kita pancing kajian pranikah duluan. Alhamdulillah tuh lumayan tuh rame. Karena kita katakan itu rame karena dengan kondisi dirumahkan. Kondisi dirumahkan. Kemudian kawan-kawan pada nanya setelah hari Sabtu paginya. Sampai siapa nanya, "Bang, gimana tadi malam?" Tahan dulu. Alhamdulillah tadi malam aman. Kita teruskan dulu malam ini. Kalau yang malam ini juga aman, minggu depan gas. Semua masjid tempat kalian buat kajian gas. Buat kajian. Alhamdulillah. Ya, memang ada pertanyaan, ada jamaah. Kadang biasalah. Karena jamaah ini juga kan, mohon maaf nih ya, tidak semua mendukung kegiatan dakwah kita. Ada juga yang ya udahlah ngapain kegiatan. Kalau sholat di rumah aja gitu ya kan. Ada juga namanya netizen gitu ya. Jadi apa namanya? Kita bilang sama kawan-kawan kalau memang aman juga gas gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah berjalan lancar. Kawan-kawan pun kemudian minggu berikutnya mulai buat. Meskipun beberapa komunitas tuh masih dapat penolakan dari masjid. Karena masjidnya gak berani pasang badan. Karena kita juga dulu tuh kan tanya dulu tuh. Basecamp kita kan mesti Al-Jihad sama Al-Falah tuh. Kita tanya, "Pak gimana? Siap? Kalian yakin gak?" Kalau kami yakin, udah kalau kalian yakin kami yakin. Itu enak kalau udah kolaborasi kan, kalau sama-sama udah satu visi misi, menghidupkan masjid. Nah, udah kita gas, kita pasang badan, mereka pasang badan, lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Cuman efek corona ini sangat terasa. Besar ya, Bahkan event sendiri pun tidak seramai sebelum masa corona. Event padahal itu udah mohon maaf nih ya. Kalau kita buat event besar itu ya menghabiskan duit yang lumayan juga gitu, menghadirkan tokoh nasional. Tokoh nasional sendiri belum mampu menggerakkan umat yang cukup besar untuk kembali ke masjid. Apalagi kegiatan lokal, ya, yang ustadznya lokal gitu ya. Tapi intinya kita istiqomah aja deh, jalan. Karena namanya hidayah kita nggak bisa paksa. Mudah-mudahan nih kita doain, kita terus ikhtiar. Kawan-kawan yang lain yang sudah kelamaan distancing di rumah gitu ya, bisa balik lagi ke masjid. Masjid ya bang. Padahal sebenarnya mohon maaf nih ya, kalau saya bilang di rumah pun tidak ya. Mereka tidak di rumah juga. Tahu buktinya kafe rame, mal-mal juga rame, tempat liburan rame, tempat main rame. Betul bang. Makanya, menarik juga. Iya, menarik sekali ya bang. Makanya katanya kalau lelah silahkan istirahat, tapi jangan berhenti. Apalagi berbalik arah. Pas. Seperti itu pas ya. Ya, itu ya prinsip tuh. Iya. Kalau lelah jangan paksakan diri, istirahat dulu. Puk lagi semangatnya. Tapi jangan berhenti, apalagi berbalik arah. Istirahat bukan berhenti. Karena ada impian untuk lanjut lagi. Kalau berhenti udah selesai. Gak ada cerita apalagi lagi. Sampai balik arah. Apalagi sampai balik merugi sekali gitu ya. Sekali lah. Ya, memang menarik sekali ya bang ya, karena dampak COVID-19 ini banyak sekali masjid-masjid yang ditutup bang. Kemudian juga ditutup sih enggak, cuman mengurangi kegiatan. Gitu. Ya, kadang juga dari sisi jarak juga, dan bahkan kemarin cerita kita diskusi bang dengan salah satu komunitas juga, bahwasanya memang pendapatan untuk infak masjid sangat menurun sekali bang di situ kan. Dan itu yang menjadikan kekhawatiran gitu bang, karena butuh sekali komunitas-komunitas seperti ini yang peduli dengan kemakmuran masjid gitu kan. Ya benar. Jadi gini, kalau ditanya masalah kegiatan itu, kita sendiri salah satu komunitas yang bergerak dengan kekuatan umat. Dari kantong-kantong kita, dari kota-kota infak, dari jamaah yang peduli. Dan kita nggak bisa paksakan itu. Sahabat Hijrah kan nggak punya sponsor tetap ya, donatur tetap. Meskipun kadang orang berpikir kita punya donatur dari Arab Saudi sana. Karena mau lihat kegiatan kita nggak ada liburnya. Karena jujur. Ada aja bang. Iya, nggak ada liburnya dari mana gitu. Kegiatan sosial yang jalan terus dari mana? Orang nggak tahu gitu. Karena kita masih yakin ini jalan dakwah. Allah pasti ada. Intan sirullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang nolong agama Allah, Allah tolong. Itu janjinya Allah, bukan janji rezim ini. Kalau janji rezim nggak bisa dipegang lagi gitu. Nah, ini janji Allah nih, nggak bisa nggak perlu kita ragukan lagi gitu. Ada aja. Kalaupun bukan instansi, ada orang-orang yang tidak mau disebut nama pasti ada. Nah, kalau tidak ya berawal dari kantong-kantong kita gitu. Sekecil apapun tuh yakin aja itu bermanfaat gitu.
Alhamdulillah jalan. Kalau enggak ya kita udah lama libur juga gitu. Iya. Karena kita yakin aja dan sama-sama kawan-kawan itu semua sama-sama mau berjuang berkorban gitu. Gitu. Nah itu tadi masalah karena pandemi ya Bang. Iya. Tapi kalau misalnya masalah yang sebelumnya yang pada saat down-downnya, pada saat mulai berkurang nih keanggotaannya, itu gimana tuh cara Abang supaya bisa menarik kembali orang-orang yang sudah mulai melemah imannya? Oke, jadi gini, kalau kan tadinya ada masa jamaah tuh lagi rame, naik semangatnya untuk meramaikan masjid. Tentunya kajian lokal yang kita buat kadang membuat orang jenuh, bosan. Iya. Apalagi maaf, ini paksa saya buka juga ini. Saya berani ngomong kayak gini karena memang kita pantau survei lapangan ya. Aduh, ustadznya ini lagi, tetanggakunya ini. Tahu kali punah ustadz nih. Mereka lihat kadang ya namanya manusia ya. Iya. Yang mereka ambil kadang bukan semua tentang kebaikan dan segala macam. Tahu kali aku ustadz nih. Padahal ini nggak boleh gitu. Iya, Bro. Dan efek mereka cerita itu terakhir orang yang tadinya mungkin pengen datang kajian jadi ikut dulu menurun, malas gitu. Nah, salah satu trik kita dulunya itu ya harus menghadirkan ustadz nasional yang lagi viral di lingkungan masyarakat dan masyarakat pengen melihat langsung gitu. Nah, sehingga di saat datangnya ustadz itu disitulah kita kembali memberikan semangatnya, membangkitkan semangat mereka lagi dengan harapan ya habis event itu mereka semangat lagi untuk kajian-kajian rutin menghidupkan masjid itu lagi gitu. Tadi kayak katakan Isa, ngecas iman ya Bang. Ngecas imannya di situ. Bukan berarti yang lokal nggak bisa ngecas iman, bukan. Semua bisa, cuman efeknya beda. Kita nggak bisa pungkiri efeknya beda. Kita hadirkan itu dengan segala macam ujian, rintangan, segala macam kebutuhan yang harus kita persiapkan. Kita hadirkan. Dan kemudian setelah itu, alhamdulillah pasti ada efek, tentunya pasti ada. Cuman kalau diri kita sendiri ya, sejak pandemi ini, lagi-lagi pandemi ini, event sedang kita kurangi yang berbau nasional ya, karena kebutuhannya terlalu besar, dan resikonya juga besar kalau kita menghadirkan ustadz-ustadz dari luar sana. Bukan resikonya cukup di kita, enggak, di mereka juga. Kita pengen ngejaga mereka juga ya. Karena andai keramaian kadang kan yang dibidik bukan sekedar panitia. Ya. Yang dibidik juga siapa pengisinya gitu. Nah, itu salah satu trik kita. Kemudian ya salah satunya permainan media sih. Jadi media ini nggak bisa dipungkiri, harus lihai dia bermain quote dengan segala macam bentuk desainnya atau bahkan film-film pendek kita mainkan untuk menarik semangat mereka lagi untuk ikut ke masjid atau bahkan ya kadang kita jemput bola. Kalau dulu sempat kita datangi sekolah-sekolah, ada program roadshow to school kan. Kita datangi sekolah-sekolah mengajak anak muda untuk hijrah. Poinnya kalau dulu tuh kalau kita sekolah itu selalu bawa 3 poin. Pertama sholat, yang kedua hidupkan masjid, yang ketiga stop pacaran. Itu sempat viral tuh dulu acara kita di sekolah. Gitu. Tertegun ya Bang ya, kita hadir di sini sebagai host mendengarkan salah satu dari komunitas sahabat hijrahku aja udah tertegun. Apalagi buat teman-teman sahabat DPF TV yang kepingin menstabilkan imannya, buruan gabung, dimulai dari follow IG-nya mungkin atau ikuti setiap kajiannya. Follow IG-nya apa nih Bang namanya? Sahabat Hijrahku, U-nya 2. Sahabat Hijrahku, U-nya 2 ya Bang ya. Iya. Karena emang nggak mudah sih bisa menstabilkan iman, dan salah satu caranya dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin. Berarti tadi semua informasi kegiatan terpublish ya Bang di sosial media Hijrahku. Semua kegiatan kita terpublish. Nah, jadi sahabat DPF TV di rumah yang pengen tahu kegiatan-kegiatan dari sahabat Hijrahku apa, tinggal follow aja Instagramnya gitu. Iya, kadang kalau mau konsultasi juga bisa langsung datang ke markas kita gitu. Datang langsung ke markasnya tadi Bang ya di masjid. Jalan Darussalam. Jalan Darussalam. Al-Zihad dan Al-Falah tadi ya. Nomor 68. Nomor 68. Iya, di wall kita Instagram juga ada tuh. Atau di Maps kalian buka aja tuh, insya Allah muncul. Muncul ya Bang. Alhamdulillah. Bang, untuk kita kan udah memasuki detik-detik Ramadan nih Bang, dekat sekali dengan bulan suci Ramadan. Mungkin ada kegiatan apa nih Bang? Kegiatan akbar yang diinisiasi oleh sahabat hijrahku nanti mungkin bisa ngecas iman di sana gitu Bang. Kira-kira apa Bang? Oke, kalau untuk di Ramadan ada memang beberapa kegiatan, tapi sebelum itu di bulan 3 ini kan bulan terakhir sebelum sebelum menyambut Ramadan. Ya. Karena April udah Ramadan. Ya bulan Maret ya. Maret ini di akhir Maret kita ada bertepatan pula ini bulan Isra Mi'raj. Jadi kita buat agenda akbar di Al Jihad insyaallah tanggal 27 28 nanti ya di Masjid Al Jihad sebelum kita menyambut Ramadan. Nah, itu salah satu event akbar kita menuju Ramadan. Gitu. Karena ini banyak masjid masih bingung nih.
Ini Ramadan nanti bakalan buat kegiatan tarawih enggak, buka puasa enggak, segala Terulang macam. lagi kejadian Iya, tahun tahun lalu. Nah, Iya, Bang. kalau saya berpikir udahlah gitu, karena kampanye aja jalan terus kok. Iya benar sekali. Jalan terus. Pas. Ini bakalan dicatat nih. Nih, kita jadi kompor nih gitu. Tapi ya memang gitu. Ya kenyataannya Kondisinya gitu Bang ya saat kondisinya ini. seperti itu. Masa kita mau ibadah terus dihalang-halangi dengan isu Covid, tapi bagi-bagi hadiah enggak di ini ya. Benar sekali. Ya. Jadi salah satu program Ramadan ini mungkin saya kasih bocoran aja ya. Ada kelas jodoh khusus Ramadan. Kan kita ada program kelas jodoh nih. Yang program kelas jodoh ini dia memang kan umum, tapi umumnya ini pun karena kita ada program kajian prapaskah nikah juga setiap hari Jumat. Ini program yang sudah kita mulai sejak 2018 ya. 2018 kita mulai kajian prapaskah nikah umum. Mulai dari yang remaja sampai yang nenek-nenek boleh ikut datang Al Jihad ya. Sampai nenek-nenek bisa. Karena memang Nenek zaman janda itu tapi emang. ya. Mau janda mau apa pokoknya boleh Semua datang. kalangan gitu. Bahkan kalau bisa itu yang masih jomblo-jomblo kalau bisa kajiannya datang bawa orang tua gitu. Karena di situ nanti ada solusi-solusi yang pengen nikah tapi sulit dapat restu orang tua. Mungkin nanti di lewat kajian itu akan ada solusi-solusi gitu. Nah, cuman sejak pertengahan 2020 kita punya program kelas jodoh. Karena mohon maaf nih, program seperti ini di luar sana mungkin banyak, tapi konsepnya kan tiketing, bayar segala macam. Tapi mohon maaf, sahabat hijrahku sampai sekarang itu tidak sepakat dengan konsep dakwah seperti itu. Kalau memang mau dakwah, gratiskan. Kenapa? Orang mau jemput hidayah, jangan kita persulit. Iya. Nah, khusus untuk program kelas jodoh ini kita buat gratis, bahkan sampai pendampingan taruh sampai nikah kita dampingi. Bahkan setelah nikah ada kajiannya lagi. Tadi pasca nikah itu Bang. Ada kajian lagi, ada materi khusus lagi gitu. Nah, jadi itu udah dari pertengahan 2020, ini udah angkatan kedua ini. Ini awal April selesai dia program ini, yang angkatan kedua. Nah, Ramadan nanti ada angkatan khusus. Khusus ya Bang. Ramadan itu semua materi wajib selesai. Dan syaratnya kan ini yang umum tadi itu mereka wajib ikut kelas tahsin. Tahsin ada Al-Quran. Karena iya harus. Karena banyak orang semangat nikah nggak pandai baca Quran. Iya benar. Bagaimana mau jadi imam, bagaimana jadi madrasatul ula gitu ya. Jadi wajib tahsin. Kalau nggak pandai tahsin kita nggak bakalan bantu proses. Syarat salah satunya itu salah satu syarat. Karena sebelumnya gini, zaman kita kajian prapaskah nikah itu sebenarnya udah beberapa jamaah udah kita bantu proses. Cuman efeknya mohon maaf nih ya. Setelah nikah kajian pun jarang datang. Ke masjid pun jarang nampak. Ya. Ke Jadi masjid jarang tujuannya nampak. mungkin cuma untuk Jadi dapat jodoh hilang Dapat gitu. jodoh Karena hilang. memang ujiannya apalagi yang awal-awal sedang menikmatinya kali itu. 3 bulan awal tuh kaulah duniaku. Kalau surga. Lupa yang lain gitu ya. Bagi yang udah nikah ngerasain lah. Jomblo mungkin ngayal dulu ya. Jadi apa namanya? Kita evaluasi program sebelumnya. Kita nggak pengen kejadian seperti itu, maka pembina ngusul mereka wajib tahsin. Kalau nggak tahsin jangan proses. Jangan bantu prosesnya, jangan dampingi. Karena kita pendampingan pun free, nggak ada minta apa-apa. Sampai keluar kota kita dampingi. Bahkan kita bantu mereka fasilitasi. Memang bukan fasilitas dari kita aja jamaah yang punya kemampuan berlebih segala macam untuk menyiapkan mobil untuk pendampingan. Karena kita kan nggak punya armada ya. Ini salah satu kendala kita nggak punya armada. Karena salah satu ujian kendala yang kita dapatkan di program kelas jodoh ini, di saat anak mudanya itu ataupun calonnya itu Iwan Ahwat itu tadi pengen nikah, mereka butuh akomodasi untuk sampai ke sana. Karena duit yang mereka persiapkan untuk mahar dan uang pesta segala macam walimah itu hanya sebatas untuk itu. Tidak mereka pikirkan tadinya untuk kebutuhan proses ke rumahnya lah, khidbah segala macam. Jadi kita siapin tuh fasilitasnya. Mereka tinggal mungkin ya mereka mikirin minyak lah, charter mobil mereka nggak usah pikirin gitu. Ya ini juga kita memang nggak janjikan apapun, cuman kita ikhtiar ajak jamaah gitu. Kita dampingin. Sampai seperti itu, makanya pembina kita bilang kalau memang belum bisa ngaji jangan, kecuali ada peningkatan setiap tahsinnya ada peningkatan, tapi tetap terus istiqomah ngaji, jangan sudah selesai ngaji. Nah khusus Ramadan nanti dia dites dulu ngajinya udah bisa atau belum. Kalau belum nggak lolos,
Tapi kalau udah yakin, udah lancar bahasa Qurannya, lolos, dia dapat tiket gratis lah ibaratnya untuk kelas khusus di Ramadan nanti. Program kita nggak ada berbayar. Kelas jodoh khusus di bulan Ramadan Sama- untuk yang ingin menjemput jodoh. Iya, karena sawal kan berikutnya ya. Sawal. Habis Ramadan terbitlah sawal gitu ya. Bulan nikah, babai jomblo gitu ya. Jadi salah satunya lagi itu program tahfiz. ada Jadi tahfiz juga. ini mau kita bangun program tahfiz. Kita ada program tahfiz insya Allah di Ramadan nanti. Percobaan mungkin 8 sampai 10 orang lah. Kita mau coba ikhtiarkan di Ramadan nanti, dan pesertanya itu ahwat, khusus ahwat, jenjang pendidikannya tamat SMA. Yang tamat SMA. Ya, tamat SMA. Karena ini nginap dia selama tahfiz itu tadi. Minimal kejar dalam 1 bulan itu minimal 3 juz. 3 juz. Harus terkejar. Mereka makan sudah disiapin ya makan. Makanya ini mudah-mudahan nih banyak jamaah yang ikut nanti terlibat mendukung program ini gitu. Nah, tadi Kalau berhasil nanti yang Ramadan, ba'da Lebaran kita akan buat program 1 tahun. Dan mungkin kalau Allah izinkan, Allah ridho, kita teruskan program terus ini. kan gitu. Karena namanya hijrah. Betul. Terus. Berarti untuk Program-program kasus ini semua masih tentang awal dakwah. percobaan ya Bang? Untuk Awal Ramadan tahfiz. ini kita Ramadan ini sebagai baca project-nya ya Bang ya. Ya, pilot project. Untuk yang tahfiz ya. Berarti Bang tadi menarik ya, kayak ada 2 program besar yang diinisiasi Iya. oleh sahabat hijrahku selama bulan Ramadan. Jadi sahabat DPF TV di rumah yang ingin tahu tadi program-programnya silahkan langsung datang ke markasnya tadi gitu. Jadi sahabat DPF TV tadi ada 2 program apa aja Kak? Program tahfiznya sama Tahfiz. program Kelas kelas jodoh. Jodoh khusus. Sebelumnya ditahsin dulu tapi ya Bang. Tapi syarat utamanya mungkin yang ikut kelas jodoh ini yang jomblo, harus jomblo ya Bang. Ya, Harus jomblo. Harus jomblo. Jadi kalau sahabat DPF TV di rumah yang udah punya jodoh nggak bisa ikutan ya Bang. Ya, ada yang bertanya, Bang, janda duda boleh ikut? Boleh. Oh boleh. Karena dia udah jomblo. Yang penting single ya Bang ya. Ya. Masya Allah sekali ya Bang ya. Banyak sekali. Manfaatnya atas bawah hablum minallah, hablum Hablum minanas, dapat penyempurna agama lagi, dapat jodoh. Tapi bukan itu tujuan utamanya ya Bang ya. Nanti bisa kacau kalau fokusnya ke situ. Ya benar sekali, itu bonus-bonusnya aja, Bonus. plus-plusnya. Nah Bang, closing statement nih Bang, harapan Abang dan mungkin pesan Abang juga buat sahabat-sahabat DPF TV yang ada di rumah, supaya lebih semangat hijrahnya, supaya mungkin yang kepingin kali tadi gabung untuk di komunitas ini, gimana tuh Bang pesannya buat sahabat di rumah? Oke. Ya, buat kawan-kawan sekalian yang ada di luar sana. Ya, kalau saya ingat pesan sederhananya dari syairnya Ustadz dari Sulaiman, ya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita harus sadar itu, sederhana syairnya, tapi memang menuntut kita benar-benar totalitas untuk menyadarinya. Tuh, menohok sekali Bang. Kadang orang berkata ulang tahun, nggak ada ulang tahun. Yang ada umur kita yang terus berkurang. Jadi buat kawan-kawan yang masih nakal segala macam, perlahan namun pasti mulailah berubah, hijrah. Nah, kalau sudah hijrah, rubah tempat pergaulan. Kemudian apa? Maksimalkan, hidupkan masjid. Hidupkan masjid, ramaikan masjid, hidupkan masjid dengan taman-taman surga. Ya. Paling tidak jika antum tak mampu menjadi panitia penyelenggara hidupnya taman surga, antum cukup menjadi warga yang hadir dalam taman-taman surga. Masya Allah, amin. Ya, makasih banyak nih Bang Kamal Khan. Udah Kamal datang Khan ke Lubis. studio kita bagi sharing-sharing dengan sahabat DPF TV di rumah. Dan Banyak sangat sekali hikmah menginspirasi. dan inspirasi yang bisa kita ambil ya Kak ya. Iya, benar. Agar kita terus mengecharge iman kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh tentunya. Masya Allah, luar biasa. Dan untuk sahabat-sahabat DPF TV yang ada di rumah, kalau misalnya ingin bergabung, jangan lupa follow Instagramnya Sahabat Hijrahku, dan bisa nanti konsultasi di awal langsung. kayak gitu. Oke, makasih sekali lagi Bang atas waktunya dan kesempatannya untuk sharing bersama kita. Dan buat sahabat-sahabat DPF TV yang ada di rumah, jangan lupa terus saksikan channel YouTube-nya DPF TV, dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan akhirnya saya Anissa Prasibi dan rekan saya Al-Akhir Sregar. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.